Presiden Jokowi kembali mengungkapkan kekesalannya karena kebiasaan impor jajanan pemerintah yang menggunakan APBN dan APBD. Presiden Joko Widodo mengaku kesal dan kecewa melihat banyak dana APBN dan APBD yang masih digunakan untuk membeli produk impor. Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan agar APBN, APBD. Beberapa waktu yang lalu, di berbagai pemberitaan media massa, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kekecewaannya kepada kementerian dan lembaga negara yang menggunakan APBN untuk berbelanja produk barang dan jasa dari luar negeri. Kekecewaan tersebut tentunya beralasan, mengingat APBN yang digunakan oleh pemerintah diantaranya didapatkan dari uang rakyat, yakni melalui mekanisme pajak. Sehingga seharusnya kegiatan belanja pemerintah diprioritaskan untuk membeli produk barang dan jasa dari dalam negeri. Akan tetapi, jika sebaliknya kegiatan belanja pemerintah diprioritaskan untuk membeli barang dan jasa dari luar negeri, maka akan berdampak negatif terhadap perekonomian negara, terutama bagi keberlangsungan industri dalam negeri. Saya Sigit Awaludin, guru SMP Muhammadiyah 27 Situkumpul, Paciran, Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya senantiasa berada dalam kondisi sehat dan semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang APBN. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Agar peserta didik mampu untuk memahami definisi dan pengertian dari APBN. 2. Agar peserta didik mampu untuk mengetahui sumber-sumber dari APBN. Dan yang ketiga, agar peserta didik mampu untuk mengetahui fungsi-fungsi dari APBN. Mari kita fokus untuk memasuki materi pembelajaran. APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, secara sederhana dapat diartikan sebagai anggaran yang secara khusus disediakan oleh negara untuk kegiatan pemerintah selama masa 1 tahun penuh. Adapun definisi dari APBN menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yaitu APBN merupakan rencana keuangan pemerintah yang telah disetujui oleh DPR. APBN terdiri dari anggaran belanja, anggaran biaya, dan pembiayaan, serta APBN terhitung masa 1 tahun, yakni sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pertanyaannya, kira-kira berapa besaran APBN yang digunakan oleh negara kita Indonesia pada tahun 2024 ini? Berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia bahwa besaran APBN yang digunakan oleh pemerintah pada tahun 2024 adalah sebagai berikut. Anggaran belanja sebesar 3.325 triliun dengan rincian 2.460 triliun digunakan untuk belanja pemerintah pusat, sedangkan 857 triliun digunakan untuk transfer ke daerah. Sedangkan anggaran pendapatan negara pada tahun 2024 yakni sebesar 2.800 triliun dengan rincian 2.300 triliun didapatkan dari pajak, 470 triliun didapatkan dari pendapatan negara bukan pajak, dan 0,4 triliun didapatkan dari hibah.
Informasi yang tidak kalah penting yaitu APBN tahun 2024 ini telah disetujui oleh DPR pada tanggal 23 September tahun 2023 dan ditetapkan oleh Presiden pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Lalu, kira-kira apa saja fungsi dari APBN? Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dijelaskan bahwa terdapat 6 fungsi dari APBN. Di antaranya 1. Fungsi perencanaan, yang artinya anggaran negara digunakan sebagai pedoman untuk merencanakan kegiatan pemerintah selama masa 1 tahun berjalan. Yang kedua, fungsi otorisasi, yang artinya anggaran negara digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan belanja dan pendapatan pemerintah selama 1 tahun berjalan. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengawasan, yang artinya APBN digunakan untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah telah sesuai dengan peraturan undang-undang yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi alokasi, yang artinya APBN digunakan untuk mengurangi tingkat pengangguran, mengurangi pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi perekonomian. Fungsi selanjutnya yakni fungsi distribusi, yang artinya kebijakan anggaran negara harus benar-benar memperhatikan aspek keadilan dan aspek pemerataan. Dan yang keenam yaitu fungsi stabilisasi, yang artinya anggaran negara harus menjadi alat untuk memelihara serta stabilisasi perekonomian negara. Demikian penjelasan singkat pada hari ini. Sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, mari kita peduli dengan APBN kita. Mari kita peduli dengan uang kita dengan cara peduli dengan produk-produk dalam negeri. Cintai uang kita, cintai produk dalam negeri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.